Halo tenaga kesehatan. Selamat datang di submateri pokok berikut. Untuk mempelajari materi ini, silahkan pelajari modul atau bahan ajar yang telah disediakan. Selamat belajar. Sahabat perawat yang berbahagia yang ada di seluruh pelosok bumi Nusantara. Submateri pokok yang ke-6 akan membahas tentang pemberian inhalasi. Teman-teman semua tahu bahwa pemberian inhalasi adalah sebuah metode pemberian medikasi atau uap air ke dalam jalan napas melalui inhaler atau nebulizer untuk membantu membuka jalan napas dan mengurangi inflamasi. Pemberian inhalasi mempunyai beberapa tujuan. Antara lain yang pertama, membuka jalan napas yang menyempit. Teman-teman mungkin sering mendengar ketika ada pasien yang mengalami gangguan jalan napas, ada bunyi wheezing, gitu ya. Nah, dengan pemberian inhalasi ini bertujuan untuk membuka jalan napas yang menyempit tadi, sehingga keluar masuk oksigen, keluar masuk udara akan lebih lancar. Yang kedua, mengurangi inflamasi dan sekresi. Teman-teman pernah tahu, pada anak kecil, ketika banyak sekresi yang ada di jalan napas, maka dia akan mengalami sesak. Sementara dia belum mempunyai kemampuan atau belum maksimal untuk batuknya. Sehingga susah untuk mengeluarkan sekresi tadi. Dengan pemberian inhalasi ini, membantu mengencerkan sekresi sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi pertukaran gas di paru-paru. Adapun indikasi pemberian inhalasi dilakukan pada pasien-pasien dengan penyakit pernapasan kronis seperti PPOK, kemudian juga pada pasien yang memerlukan pelembab tambahan untuk jalan napas, dan yang ketiga adalah pada pasien dengan infeksi pernapasan yang memerlukan antibiotik inhalasi. Jadi, selain juga pembersihan jalan napas, pemberian inhalasi juga membantu atau berfungsi di dalam memberikan antibiotik yang diberikan secara inhalasi. Sementara kontraindikasi pemberian inhalasi yaitu tidak boleh dilakukan pada pasien yang mengalami alergi atau yang mempunyai alergi terhadap obat-obat yang diinhalkan. Kemudian juga pada pasien dengan kondisi medis yang tidak memungkinkan penggunaan inhaler atau nebulizer, misalnya tidak mampu untuk melakukan teknik inhalasi dengan baik. Nah, ada beberapa jenis obat yang diberikan saat inhalasi, antara lain jenis obat bronchodilator, steroid, antikolinergik, antibiotik inhalasi, atau juga mukolitik. Tentunya fungsinya saat diberikan melalui inhalasi ini bervariasi sesuai dengan jenis obat yang diberikan. Misalnya bronchodilator itu fungsinya akan melebarkan bronkus dan bronchiolus sehingga meningkatkan aliran udara ke paru-paru. Kemudian golongan steroid akan mengurangi inflamasi atau mengurangi peradangan dan pembekakan pada jalan napas. Sementara golongan antikolinergik akan menghambat aksi asetilkolin yang menyebabkan relaksasi otot polos di jalan napas. Yang berikutnya, antibiotik. Kalau antibiotik ini tentunya akan mengobati infeksi bakteri yang ada pada saluran pernapasan. Sementara mukolitik berfungsi untuk mengecerkan lendir yang ada di jalan napas sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan dari saluran napas. Ada hal-hal penting yang teman-teman juga perlu ketahui di dalam pemberian inhalasi ini. Yang pertama, ajarkan pasien mengenai penggunaan inhaler atau nebulizer dengan benar.
Yang kedua, pastikan alat inhalasi ini bersih dan berfungsi dengan baik sebelum digunakan. Dan yang ketiga, tidak kalah penting adalah monitor respon pasien terhadap terapi inhalasi, termasuk mungkin adanya efek samping yang terjadi dari proses inhalasi. Misalkan ada reaksi alergi, ada reaksi shock, dan lain-lain. Sehingga monitoring atau observasi ini menjadi penting untuk dilakukan. Bagaimana cara melakukan inhalasi? Nanti teman-teman semua akan mengetahuinya di dalam sesi praktek pemberian inhalasi. Halo Nurse Indonesia Raya, kita kembali lagi berjumpa pada prosedur pemberian inhalasi. Sebelum kita memulai prosedur, ada baiknya kita melihat alat dan bahan apa yang kita gunakan dalam pemberian inhalasi. Yang pertama adalah mesin nebulizer. Saya menggunakan mesin yang kecil ya, ada banyak ukuran dan banyak merek di luar sana. Ini sudah dihubungkan dengan adapter dan siap bersambung dengan listrik. Untuk mesin nebulizer ini dilengkapi dengan selang nebulizer yang akan dihubungkan dengan mesin nebulizernya, dan ini akan dihubungkan dengan masker pada pasien. Kemudian yang kedua adalah masker untuk nebulizer. Di sini ada dua ukuran untuk dewasa dan anak. Yang ketiga adalah chamber nebulizer. Ini berguna untuk tempat menampung obat yang akan diberikan kepada pasien. Kemudian obat-obatan yang obat-obatan nebulizer atau obat-obatan inhalasi. Di sini ada pengencer dahak dan ada untuk pelega otot-otot pernapasan sesuai dengan indikasi dari tenaga medis. Untuk obat-obat inhalasi, nurse kalian dapat melihatnya di modul. Kemudian di sini ada NaCl, berguna untuk mengencerkan dari obat-obat tersebut. Kemudian ada sarung tangan, tidak perlu steril, ini cukup sarung tangan bersih sebagai pengaman bagi kita perawat. Dan kemudian di sini ada mesin oksigen. Mesin oksigen ini dapat berguna apabila tidak ada mesin nebulizer. Jadi nurse kalian dapat memilih apakah menggunakan oksigen seperti ini atau menggunakan mesin nebulizer. Untuk prosedurnya sama, maka selang ini akan dihubungkan dengan oksigen. Kalau yang tadi dengan nebulizer, ini dengan oksigen. Dan terakhir adalah tisu untuk pasien, membersihkan pasien setelah diberikan prosedur inhalasi. Demikian kita sampai nanti pada prosedur inhalasi. Selamat menyimak. Halo Nurse Indonesia Raya, kita siap pada prosedur pemberian inhalasi. Yang paling pertama kita lakukan adalah pasien itu dengan jelas pasien itu dengan dua identitas minimal, yaitu nama dan nomor rekan medis atau nama dengan usia. Nah, itu harus kita pastikan untuk pasien kita. Kemudian kita sudah mencuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan dan menggunakan sarung tangan. Lalu kita siapkan obatnya sesuai dengan instruksi dari tenaga medis pada chamber nebulizer ini. Untuk obat yang sudah saya siapkan, ini adalah Ventolin sebagai pelega otot pernapasan, kemudian ada Bisolvon untuk pengencer dahak, dan kemudian NaCl yang sudah diencerkan sebagai pengencer dari obat-obat tersebut. Kemudian di chamber ini kita hubungkan dengan masker yang akan kita pasang pada pasien. Lalu yang sudah kita siapkan ini kita hubungkan dengan selang ke mesin nebulizer. Ya, seperti ini. Kemudian kita siap untuk memberikan kepada pasien. Untuk pasien sendiri, selain identitas, kita pastikan pasien dalam posisi semi-fowler atau fowler. Ini sudah kita posisikan dengan semi-fowler dan itu senyamannya pasien ya Mas. Kemudian setelah itu kita tempatkan masker ini kepada pasien dengan cara seperti ini. Permisi Bapak, maka saya Suster Maya akan memberikan terapi nebulizer atau inhalasi kepada Bapak. Ya, seperti ini, maaf ya. Dan ini kita fiksasi di belakang kepala pasien.
Setelah terpasang dengan benar, maka kita siap untuk memencet tombol switch pada mesin nebulizer. Sampai berbunyi seperti ini, dan akan banyak uap yang keluar pada pasien, pada hidung pasien. Dan jangan lupa kita berikan instruksi kepada pasien untuk menarik nafas dalam setiap kali pasien bernapas, agar obat-obat atau uap yang keluar dari pemberian inhalasi ini dapat terhirup semua kepada pasien, dan itu akan membantu meringankan sesak yang terjadi pada pasien. Seperti itu. Setelahnya, apabila uapnya sudah tidak ada dan obat sudah habis pada chamber nebulizer ini, maka mesin bisa kita matikan. Kemudian kita lepaskan masker dari pasien. Permisi Bapak, sudah selesai. Dan kita bersihkan pasien menggunakan tisu yang sudah disiapkan. Maaf Pak, saya akan bersihkan. Karena biasanya pasien sedang diinhalasi, itu ada terlihat butir-butir cairan pada sekitar mulut dan hidung, sampai bersih. Setelahnya kita rapikan alat-alat dan kita pastikan pasien dalam posisi nyaman kembali serta kita rapikan pasien. Demikian untuk prosedur inhalasi. Jangan lupa kita dokumentasikan tindakan yang sudah kita lakukan. Selamat, Anda telah menyelesaikan materi pokok ini. Selanjutnya silahkan kerjakan kuis untuk dapat melanjutkan pembelajaran ke materi pokok berikutnya. Selamat mengerjakan.